Baik teman-teman. Em, ini sekarang hanya kalau saya mengirim soal in the engineering file, and I ask you to answer in short time. Ini beberapa yang kedua ya. Kali kedua saya ngirim soal ini waktu yang cepat sekali, dan saya minta teman-teman mengerjakannya langsung. Maybe next time akan saya masukkan soalnya ke quizzes ya. Dan saya minta teman-teman mengerjakannya di quizzes langsung. Sembari saya ngirim kepada media soft file di dokumen. Ada beberapa, ini kedua kali saya melakukan ini dan saya ngerasa ternyata tidak begitu efektif ya. Meskipun sebenarnya kalau di offline itu meeting seperti ini sebagai uji coba. Next time I will make it as the Google Form or even quizzes. Okay. Baik teman-teman, nanti waktu selanjutnya akan saya melakukan hal yang semacam ini tuh via Google Form, maybe quizzes search biar bisa langsung kelihatan. So, kalau ini saya tidak tahu berapa yang bisa. Oke, baik teman-teman, kita bisa langsung mulai. Kalau suara saya kurang keras, tolong direspon ya, karena saya lagi agak pilek ini ya. Oke, baik teman-teman, ini soal yang kedua yang saya ambil dari Zenius. Ini sebenarnya reading comprehension atau apa namanya, pemahaman bacaan ya. Reading comprehension, penguasaan bacaan. Di mana reading comprehension itu ya pasti literasi. Meskipun beberapa model soal belum saya tampilkan, entah itu yang apa namanya pilihan ganda kompleks atau yang data, proses data. I don't know apakah pilihan ganda kompleks itu apa namanya teraplikasi di soal UTBK. Nanti bisa komen di kolom chat supaya saya bisa merespon. Dan pilihan ganda kompleksnya, pilihannya itu nggak cuma satu. You know, sudah lama itu. Sama teks yang berbasis data, maksudnya paragraf, mungkin table atau tabel atau more than one text ya, more than one text, lebih dari satu teks, sama yang mungkin ya data-data tertentu lah. Oke, ya teman-teman, seperti biasa sembari saya jelaskan teman-teman, bukan jelaskan sih, sembari kita diskusi ya, apa namanya bisa dikirim pilihan jawaban ini teman-teman. Baik, saya mulai langsung supaya nomor satu ini terdiri dari satu teks dengan 4 paragraf. Untuk nomor 1 sampai nomor 4 kita baca paragraf kalimat pertamanya. Bilang bahasanya women with attention deficit hyperactive disorder atau ADHD ya, ADHD ya, jadi sudah terkenal, often live undiagnosed. Jadi tentang ADHD, tapi yang terjadi pada perempuan. Katanya perempuan dengan ADHD itu jarang sekali ya, atau sering kali often itu sering ya. Maksudnya jarang sekali didiagnosa. Often live undiagnosed, tidak didiagnosis. Ya. Maksudnya sering kali itu tidak terdiagnosis gitu. Seperti itu judulnya. Jadi wanita dengan gejala ADHD itu jarang gitu, karena kebanyakan itu laki-laki ya, cowok-cowok gitu. Sehingga mungkin berimbas. Ada loh, kita belum baca. Kita langsung aja baca nomor 1. Which paragraph informs about the symptoms of ADHD according to the gender? Ini sebenarnya specific information yang cukup mudah menurut saya. Setelah saya ketahui, saya sebenarnya nggak dapat kunci jawaban sama sekali tentang ini. Murni dari saya ini, bukan, saya tidak lihat video tutorialnya ataupun lihat kunci jawabannya. Mudah dari saya. Jadi kalau dapat
Oke, pertanyaannya adalah spesifik informasi spesifik yang ada di paragraf mana, gitu ya. Tentang apa gejala ADHD according to their gender, yaitu menurut gender mereka, kelamin mereka, ya. Dari mana ya keempat paragraf ini yang dijelaskan tentang itu? Saya temukan benar jawaban salah satu teman kita adalah D, jadi paragraf kedua. Mana buktinya? Di sini ada. Jadi di sini ada uh, men and boys tend to have, which may cause them always to go disruptive. Ya. Ini men and boys ya. Ini laki-laki dan anak-anak laki-laki ya. Men and boys tend to have hyperactive ya, yang menyebabkan mereka fidgety. Fidgety itu apa ya? Pokoknya benar-benar banget lah. Always on the go, disruptive, atau restless, nggak punya istirahat, talkative, banyak ngomong, impulsif dan seterusnya. Ya, kemudian have mood swings ya, moodnya sangat berubah-ubah. Kemudian women on the other hand, di sisi lainnya itu mereka punya yang berbeda ya, yang lebih beda lagi, yaitu mereka sulit fokus ya, atau sulit untuk memperhatikan detail ya, sulit untuk stay organized ya, tetap teratur, sulit mendengarkan, sulit mengingat sesuatu. Nah, ini menunjukkan tentang apa namanya, gejala ADHD pada setiap gendernya, laki-laki dan perempuan, gitu ya. Cukup mudah, cepat, mudah ditemukan menurut saya. Yang nomor dua, what is the main idea of the text? Apa inti dari ide utama ya, main idea, ide pokok? Ini bukan topik ya, tapi ide pokok, yakni tidak bisa kita ambil dari atas atau dari paragraf pertama ke pertama, tapi kita ambil dari keseluruhan dan kita infer apa yang sering kali disebutkan di dalam teks. Gimana cara menemukannya? Kita temukan aja. Pertama, nunjukin tentang ADHD di perempuan yang tidak didiagnosa, kemudian yang kedua tentang perbedaan simptomsnya, yang ketiga tentang apa namanya, penelitiannya, bahwasanya eh, laki-laki itu lebih banyak yang kena ADHD. However, research suggests that this disparity is not because boys were susceptible, but instead because girls are consistently undiagnosed. Nah, ini bukan karena cowok yang itu, tapi katanya datanya itu karena si cewek ini jarang terdiagnosa. Itu katanya. Di sini kan itu consistently ya, consistently underdiagnosed. Ya. Kemudian ibarat terakhir bilang bahwasanya ini tuh kondisinya si para para perempuan ya, para girls ini itu juga sebenarnya mengalami gejala yang sangat apa ya, menyulitkan mereka ya, bahkan in later in life ya, di kehidupan saja mereka itu ya, mereka bahkan bisa sampai depresi atau cemas gitu, seperti itu. Maka kesimpulan apa yang bisa kita ambil? Kita lihat sudah dipilih jawabannya. Yang A bilang bahwasanya the symptoms of an ADHD in women are frequently looked over and accustomed to be undiagnosed. Nah, ini si A bilang itu idenya, ini tentang ide utamanya itu adalah teks ini bicara tentang gejala ADHD di perempuan itu seringkali look over itu diabaikan ya, and cause them to be undiagnosed, yang menyebabkan mereka itu tidak terdiagnosa atau tidak terdiagnosis. Diagnosa atau diagnosis ya, saintifik itu kadang diagnosis atau diagnosis. Kemudian yang B bilang
Kita simpan ini. Menurut saya cukup masuk akal karena keempat paragrafnya itu bahas tentang symptoms ya, kemudian tentang condong ke perempuan yang frequently tidak terdiagnosa dan menyebabkan datanya itu bahkan tidak valid karena jumlah data manusia yang terkena ADHD itu banyak laki-laki karena bukan karena apa-apa, tapi karena yang perempuan itu jarang terdiagnosa. Gitu. Yang B bilang ADHD in women is supposedly a frequent occurred but often overlooked. Eh, ini juga mirip, mirip banget, tapi kata-katanya yang saya tidak setuju ya. Apa namanya, susunan kalimatnya yang kurang tepat sehingga apa namanya, ini a frequent occurrence ya, a frequent occurrence. Ini yang kurang saya setujui ya. Kemudian yang C bilang there is a stark difference between men and women diagnosed with ADHD, but women are underdiagnosed. Ada apa namanya, eh, perbedaan yang mencolok antara perempuan dan laki-laki yang terdiagnosa ADHD, tapi si perempuannya jarang. Women are underdiagnosed. Nah ini underdiagnosed itu semerta-merta nggak terdiagnosa ya. Kalau yang A itu kan masih ada kata frequently ya, frequently itu seringkali, tapi apa namanya, masih ada beberapa yang terdiagnosed. Kalau di sini nggak ada kata apa namanya, nggak ada kata frequently, jadi nggak terdiagnosa gitu aja. Ada yang terdiagnosa kok gitu ya, nggak ada kata frequently, ini kan ada. Saya masih setuju ya. Ya. Someone is having Betul ya. apa namanya? Ada pendapat? No, I'm hearing something. Someone is talking. Ada yang tidak setuju dengan jawaban saya C, E, A. Ada yang teman-teman ada yang jawab C. Ya. Sebenarnya saya juga eh, setuju dengan yang apa ya? C ini sangat mirip sekali dengan yang A. Hanya apa namanya? Dua-duanya gini. Kita harus apa namanya, merincikan apa yang dijelaskan di dalam teks. Yang pertama itu tentang symptoms-nya, kemudian antara women's and men's-nya, tentang gendernya, kemudian tentang diagnosanya yang timpang itu tadi yang sudah didiagnosis. Nah, kalau antara A dan C ini kita lihat symptoms-nya, iya bahas tentang symptoms keduanya, ini tentang diagnosisnya, diagnosa sama dengan mengetahui symptoms-nya ya, apa namanya, gejalanya, gejalanya. Kemudian eh, kalau di sini, kalau yang A ini, oh ya, yang A ini tidak menyebutkan tentang, sorry, yang A ini nggak nyebutin tentang ini, stark difference. Di dalam teksnya itu nyebutin tentang stark difference. Kalau look over nih, look over tidak diabaikan lah look over. Ya. Kalau ini yang menyebutkan underdiagnosed ya. Oke, look over-nya. Oh ya, no one talking about look over. Nggak ada yang apa ya? Di sini cuma nyebutin cuma undiagnosed, tidak ada eh, oke. Oke, oke, yang C ternyata lebih lengkap daripada yang A. Ini ada start difference-nya, ada difference-nya between men and women.
mana symptoms-nya, kemudian diagnosisnya ini, and then it is also complete with underdiagnosed. Underdiagnosed sama dengan undiagnosed. Okay, so I will agree with the topic of the room over here. So it is, which is C. Oh no, we haven't. Kita belum lihat yang D sama E. Yang dibilang women are underdiagnosed for medical symptoms and it cause a different in gender rates. Ini cuma yang ada di paragraf 3 doang. Jadi yang D ini fokus ke paragraf 3 karena data underdiagnosed ini medical symptoms, dari datanya yang menyebabkan datanya tadi timpang antara apa namanya women and women gendernya. Yang I bilang research shows that men have higher chance of being diagnosed with ADHD. Ini cuma symptomsnya aja. Oke, yang dari ketiganya ini yang C, keseluruhan idenya. Okay, that's it. Well, good job everyone. I agree with C finally. Okay, next. Itu ya. Jadi benar-benar main idea ini nggak bisa kita pakai teori yang teknis atau teori yang apa namanya, bukan teori sih, apa namanya, cara ya, cara yang simpel kita cari apa namanya kalimat awal atau di paragraf awal, tapi main idea itu lebih banyak tersebar. How much it is talked about holistic, gitu ya. And then let's go to number 3. Ini tentang meaning ya, lagi-lagi ini menjelang kedua kalinya, teman-teman. Cukup mudah. Sebenarnya ini ada dua pengecoh, ada satu pengecoh di nomor 3 ini. Ini kan soal tentang word meaning ya, lagi-lagi tentang modal. Ini modal ya, modal dalam bahasa Inggris itu kayak can, may, must, stuff like that. Kemarin kita bahas tentang can, sekarang tentang may atau might ya, in the past form ya. Might ini mostly talk about possibility ya. Pasti may itu tentang kemungkinan ya. Kemungkinan. Tapi guys, sebenarnya saya tadi hampir mikir bahwasanya might ini itu juga bisa jadi wish. Apa itu wish? Wish itu harapan ya. Sebuah harapan ya. Kenapa kok gitu? Coba kita lihat di kalimat. Later in life, di kehidupan yang apa namanya setelahnya, a woman, seorang perempuan, may reach out for help for her symptoms. Itu mungkin akan mencari pertolongan ya, untuk gejalanya. Only to be diagnosed with depression or anxiety instead. Yaitu seorang perempuan yang mungkin mencari bantuan untuk gejalanya itu hanya didiagnosa karena cuma kena depresi atau anxiety. Ya. Tapi ini lebih besar lagi balik ke possibility. Gitu. Tadi saya sempat, oh iya ini bisa jadi wish ya. Tapi oh tidak, ini cuma possibility. Tadi kita apa ya? Lebih ke tadi diagnosa, kemudian orang yang kemungkinan maybe yang mungkin akan mencari pertolongan tentang gejalanya itu malah cuma diagnosa sebagai depresi atau anxiety gitu ya. Gitu. Well, that is the word meaning of might ya, possibility. Cukup mudah ya. Kan yang saya kasih waktu yang singkat itu karena memang saya tahu soalnya seperti itu. Next, number 4, kita lihat number 4, kita baca baik. From the text we can conclude that di soal ini tuh pilihan jawaban dari conclude-nya itu
cukup ambigu menurut saya. Maksudnya beberapa itu benar-benar slightly different gitu. Benar-benar slightly different sekarang. Ya, okay, let's see. Number 4, conclusion ya, conclusion of the text, of the passage ya. Oke, yang A bilang apa sih katanya? Yang A itu bilang bahasanya, even though men and women suffer similar symptoms for anxiety, men have higher chance of suffering from it. Apakah kita setuju dengan similar? Tidak similar menurut saya. Ya. Oke. Satu, barangkali kita nanti salah. Kita simpan. A ini bukan similar. Yang B, women with anxiety also suffer from anxiety and depression later in life. Ini bukan karena anxiety and depression ini bukan apa ya? Ini disebutin di paragraf akhir tapi bukan tentang apa namanya? Bukan salah duanya atau salah satunya, ini karena orang dewasa nantinya yang perempuan itu kalau dia minta bantuan untuk gejalanya itu dikira cuma depresi sama anxiety itu loh maksudnya gitu ya, kita ditipu sama ini. Yang C, symptoms of anxiety in women are supposedly the same symptoms seen in men, bukan yang salahnya. There is a possibility the numbers in the research are not accurate because women with HIV are most likely living under undiagnosed. Nah, ini di paragraf 3 disebutin ya. Disebutin di paragraf 3. Ya, ini ada. Bahwasanya kemungkinan data risetnya itu tidak akurat karena perempuan itu rendah datanya karena tidak didiagnosa. Yang terakhir yang E, the research provides proof that HIV rates are higher in men, so unlikely to be diagnosed with it. Oke, ini provides proof that bukan proof ya, itu ada maybe ya, ada bukan karena proofnya itu kemudian bukan karena proofnya ini kemudian si woman itu unlikely to be diagnosed with it, tapi salah ya, ini bukan proofnya, tapi data itu muncul si laki-laki lebih tinggi itu gara-gara si perempuan banyak yang tidak terdiagnosa gitu ya. Jadi di mana ya, di paragraf 3 tadi yang kita baca. Mau kita bisa lagi di girls are consistently underdiagnosed. Suggest that this party is not because boys are more susceptible, but instead because girls are consistently underdiagnosed. Ya. Baik, teman-teman, ini yang ke nomor yang keempat tentang ADHD ya, ADHD, tentang conclusion. Kita ini sebenarnya bukan conclusion sih lebih ya. Ini lebih ke statement writer that agree. Sebenarnya statement yang benar ini soalnya, bukan itu conclusion. Bisa koreksi di kalau soalnya itu conclusion. Ya. Ya, enggak sih, sebenarnya bukan konklusi. Kalau konklusi ini juga cuma di paragraf 3 doang. Ya. Okay, that's it. Number 4, it's other. So let's hear the other. Let's have rest. Kita istirahat sejenak, teman-teman. Bisa di no? Silakan sholat Isya. Kita lanjutkan nanti setelah sholat Isya sekitar jam setengah 8 lebih mungkin dikit ya. Saat sejenak kita lanjutkan nanti nomor 5 sampai nomor 12. Ya, that's all. You can have your time to have the prayer. For the one who doesn't have the prayer, so please have a rest. Thank you. Wait.
Okay, Jackson, I'm back. Oke, teman-teman bisa kembali lagi ke ya. Kalau tidak, it's been recorded. I'm back, teman-teman, kita lanjutkan kembali di teks yang kedua untuk nomor 5 sampai 9. Cepat saja, saya coba terutama karena ada 2 soal. Ini adalah teks yang kedua, kita baca. Yang pertamanya ini bilang katanya, ini teks yang unik menurut saya. Diawali dengan ungkapan, why when something is adorable, do we get the urge to squeeze it or squish it? Ya. Katanya ini teksnya bilang, maksudnya, kenapa ketika sesuatu itu sangat menggemaskan, ini adorable, kita tuh punya sebuah urge, dorongan to squeeze it, ya, atau squish it, untuk meremasnya atau bahkan yang meremas gitu loh, kayak gemes banget gitu ya, gitu ya, gemes banget. Katanya sih gitu. Kenapa? Ya, langsung kita baca soalnya aja, jangan lama-lama. Which of the following is the best title for the passage? Nah, kan pertama-tama udah langsung ditanya itu judul. Baru kali ini saya tentang judulnya, karena ini reading comprehension ya. Tentang judul ini nggak mungkin muncul sih sebenarnya. Tapi ini yang mesti kita tentang topik. Saya akan memilih C. Kenapa? Yang C ini fokus ke apa namanya, alasannya, ya, jawaban alasannya. Karena teks ini bicara tentang alasan kenapa. Alasan kenapa. Ini cukup mudah menurut saya. Kita cuma hanya bisa kita bisa saja mencari ini dari ini. Kan saya sudah bilang maksudnya membaca kalimat pertama itu sama aja kita kayak baca judulnya. Nah, ini sangat relate ya menurut saya. Nggak tahu, saya sebenarnya nggak menemukan sebuah penelitian ya, hanya my feeling, and for this long time I discuss about this kind of reading text ya, bahas tentang soal reading, kemudian menemukan ini saja bukan risetnya ya. Tapi kebetulan aja, maksudnya kita nyari solusi kan. Di sini kita baca why, kenapa gitu. Jadi kita tuh kan teks ini bakalan menceritakan tentang kenapa kok ketika kita lihat sesuatu yang menggemaskan itu ada dorongan dari diri kita itu untuk men-squeeze-nya itu, meremasnya. Jadi yang C ini paling tepat itu alasan kenapa we love to squeeze. Maksudnya we love to squeeze itu ada dorongan dari kita untuk men-squeeze. Men-squeeze apa? Cute things. Jadi kalau ada cute things, kita tuh ada urge atau love to squeeze gitu ya. Ini yang paling benar ada C. Kenapa kok A salah? A itu bilang katanya adalah behind aggressiveness cuteness. Ya ini salah ya. Ada aggressive cuteness itu ya agresif kelucuannya, agresif gituan, bukan alasannya. Kemudian yang ini why aggressive cuteness is so widespread. Apanya isi yang widespread gitu ya? Enggak berarti widespread, apalagi aggressive cuteness gitu ya. Kemudian yang di ini why cute things are so squeezable. Ini fokus ke cute things-nya, bukan ke kenapa kok suka squeeze-nya gitu ya. Kebalikannya yang C. Kalau yang E adalah what makes babies and baby animals cute. Ini udah kehabisan ide untuk bikin tipuan jawaban. Oke, itu dia. Jawaban nomor A, nomor 5 cukup mudah. Jawabannya adalah C. Oke, kecap. Number 6. Kita disuruhkan dengan soal what cannot be inferred from the passage above. Apa yang tidak bisa
disimpulkan. Yang salah ya, berarti ini yang salah di dalam teksnya. Maka kita harus mengeliminasi dari setiap jawabannya. Kita eliminasi ya. The longer an animal has lived, the less cute they may look to people. Sebenarnya ini bisa aja sih masuk akal, semakin apa namanya, the longer animal has lived, semakin lama hewan itu sudah hidup itu semakin nggak lucu gitu katanya. Sama kayak manusia, semakin tua semakin nggak semakin imut tapi semakin amit-amit gitu ya. Ini ada di dalam eh, ini di sini. When they saw image of baby animals, then those who viewed image of older, mereka itu mereka itu buat penelitian, dilihatin gambar lucu gitu ya. Ya. Tapi bukan itu yang bisa disimpulkan, yang nggak bisa, yang bisa disimpulkan. Do not squeeze them. Enggak juga orang yang tidak menemukan hewan yang apa namanya lucu, kemungkinan ya mereka tidak merasa sebuah dorongan yang kuat untuk squeeze them. Betul sih, tapi apakah itu yang untuk disimpulkan? Keduanya ini fakta yang benar, fakta yang benar, benar ya ini. Benar berarti yang ini benar. Berarti kita mencari yang apa? Yang salah. Kita mencari yang salah. Ya. Jangan lupa, saya hampir aja. Begitu ya. Dua-duanya kan saya kan benar. Ini adalah fakta yang benar. Benar. Yang B juga benar. Yang C, aggressive urge upon seeing something good may not be limited to urge for physical actions. Nah, ini nih katanya agresivitas dorongan ya selama melihat sesuatu yang lucu itu eh, kemungkinan tidak terbatas ya dari dorongan untuk yang physical action. Ini maksudnya itu dorongan untuk gemes ya ataupun squish ya ke sesuatu yang lucu itu benar-benar nggak bisa terbatas sampai dorongan untuk melakukan hal fisik, benar-benar diremes gitu misalkan. Tuh. Di sini disebutkan di teks ya, di teks itu disebutin kayak gini, bahwasanya di mana ya? They found that people who gave extremely positive scores also displayed strong aggressive expressions such as wanting to pinch or squeeze the baby's cheeks. Ya. Ini kan termasuk action juga ini ya. Nah, tapi di sini disebutin ya, ini kayak strong aggressive doang ya, such as contohnya doang. Nah, sedangkan yang di paragraf yang ketiga ini bilang bahwasanya this shows that if given chance to cross something while seeing animals, they would do speculate that they probably don't desire to with any real intent to harm the creatures. Itu apa namanya? Tidak untuk menyakiti ya, tidak untuk menyakiti, tidak untuk menyakiti, bukan yang actionnya gitu ya, seperti itu ya. Tapi cuma gemes aja gitu.
ada desire ya. Ini nyata ya, kita mengalami semuanya ya, kita gitu ya. It might be a correct, atau nanti ada sesuatu yang kata-kata yang sama. Kita lihat yang D. Aggressive urge upon seeing something cute do not necessarily have to be expressed toward the cute thing itself. Ini bisa jadi benar ya, bahwasanya dorongan untuk melihat sesuatu yang lucu itu tidak dibutuhkan untuk langsung diekspresikan kepada hewan yang lucu itu sendiri. Kenapa? Karena di paragraf yang ke yang kedua itu bilang katanya mereka pakai bubble wrap. Jadi yang di squish itu bukan cute animals-nya, tapi bubble wrap-nya, gitu ya. Nggak langsung ke towards-nya, not be expressed towards the cute things itself. Bisa jadi nggak benda yang lain. Kadang orang yang gemes gitu lihat apa opa-opa Korea gitu gemes sampai gigit-gigit bajunya sendiri kan gitu. Itu juga salah satu contoh yang disebutkan di teks itu tadi. Yang I, it is important for a new parent to be in control of their emotion when caring for their children, their child. Ini disebutin di paragraf terakhir ya. Ini penting untuk orang tua baru untuk mengontrol emosi mereka ketika menjaga anak mereka. Iya betul. Ya, berarti kita dapat menyimpulkan yang mana yang tidak bisa disimpulkan dari itu. Kesimpulan yang salah ini yang mana? Dari sini yang paling saya pilih adalah yang C. Ya. Kenapa kok C? Di sini kenapa? Karena yang D ini benar. Nah, maksudnya dia itu apa namanya? Kesimpulan yang benar bahwasanya agresif urge itu nggak harus langsung ke cute things-nya, bisa jadi ke hal yang lainnya, bahkan bajunya atau apanya gitu ya, bahkan ke dirinya sendiri gitu. Tapi yang C ini enggak, bahwasanya physical actions ini bukan berarti untuk harm ya, tapi benar-benar, tapi tetap ada physical action, jadi nggak cuma gemes doang, tapi benar-benar ngerampas sesuatu. Ini lanjutannya yang D. Jawaban yang C ini lanjutannya yang D. Maksudnya physical action. Kemudian physical actionnya itu nggak harus ke cute things-nya. Nah, sedangkan yang ini ada main note-nya. Tidak ya. Main note-nya ini yang salah. Ya. Gitu ya. Jadi saya milih nomor ini yang C. Ya. Itu alasannya. Kenapa? Ini ada semua. Yang ini di paragraf yang kelima. Ini di paragraf terakhir ya. Yang ini paragraf yang kedua kalau saya tidak salah. Yang paragraf kedua antara hewan yang lucu dan tidak lucu yang sudah tua. Ini sudah kesimpulan yang bisa kalau orang yang gemes lihat lucu, kalau nggak lihat lucu nggak gemes dong. Yang C ini salah. Kebalikannya ada Maynard. Yang dia benar yang ini. Itu ya. Next, number 7. The author would agree that the phenomenon of wanting to squeeze a cute animal is similar in spirit. Nah ini agak hipotesis atau campur dengan infer. Ya. Jadi apa namanya comprehension yang cukup. Jadi kita harus benar-benar paham ya, dengan kesimpulan yang ada di dalam teks itu tentang squeeze ya, squeezing cute animalnya itu. Kemudian kita diminta untuk
eh, mengagusnya dalam fenomena yang ada. Kalau saya lihat fenomena yang ada di pilihan jawaban A, B, C, D, E ini tidak ada satupun yang disebutkan dalam teks. Jadi murni semuanya dibuat sama si pembuat pilihan jawaban. Ini bukan specific information atau paraphrasing. No, ini benar-benar apa namanya similar in. Jadi diminta benar-benar mirip. Kira-kira mirip yang mana ya gitu. Maka kita simpulkan dulu si squeezing cute animals ini wanting to squeeze a cute animal ini mirip sama pengen apa gitu. Jadi dorongannya itu sekuat apa dulu gitu ya. Jadi di sini disebutkan juga di page 2 juga bisa kita lihat ya. Kalau page 1 ini sudah secara umum, kalau page 2 paragraph page paragraph 2 ya itu bilang katanya they found that people who get extremely positive score also displayed strong aggressive expression such as wanting to pinch or squeeze the baby's cheeks. Jadi secara umum sebutin bahwasanya ini itu kayak apa namanya strong aggressive expression. Jadi displayed strong aggressive expression. Dari sini kita lihat di manakah dari kelima ini yang kemungkinan karena cukup ambigu ya karena tidak ada datanya di dalam teksnya. Di kesimpulan yang cukup luas. Mana dari kelima ini yang nunjukin tentang strong aggressive expression? Yang pertama, crying at a wedding. Crying at a wedding itu lebih kayak terharu. Kalau rubbing hot cream on a sore knee, ya, itu lebih ke refleks atas kesehatan ya, maksudnya apa namanya? Pakai hot cream di lutut gitu. Watering a wilt plant ya, menyirami tanaman yang sudah layu, enggak juga. Eating ice cream on a hot day itu lebih ke hasrat minum ya, atau apapun itu hasrat untuk sesuatu yang segar. Pengen banget gitu, kayak gitu ya. Eating ice cream, gitu ya. Tapi ya mirip-mirip juga sih. Kalau yang terakhir ini bowling during a funeral. Bowling itu kayak bener-bener nangis banget gitu. Bener-bener kayak nangis di pemakaman. Kayak histeris. Bowling itu. Kalau teman-teman tahu. Bowling itu wait, kalau teman-teman cari ya, bowling itu ada artinya itu nangis, tapi beda sama crying. Bowling itu kayak nangis banget gitu kayak. Kalau bahasa Jawanya itu geru-geru, maksudnya benar-benar nangis yang parah banget gitu lah. Ya itu benar-benar strong aggressive expression ya. Ya, karena kalau yang di itu bukan expression lebih ke refleks untuk biologically ya. Biologis karena panas banget jadi pengen mengaktifkan bowling ya nangis banget gitu ya. Kayak gitu teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang ini meskipun ini cukup jelas menurut saya out of the text. Nomor 8, number 8, kita lihat the irrelevant sentence in paragraph 5. Ini cukup mudah ya kalau teman-teman bisa jawab ini. Kemarin sudah saya kasih contohnya. Jadi irrelevant berarti yang nggak bahas, yang keluar dari pembahasan. Di paragraf terakhir ini nomor 1 itu bisa sebagai patokan. Yang pertama dia bahas tentang temper. Temper itu adalah
temper itu adalah kayak meredam perasaan itu. Oke, yang kedua juga bahas temper. Yang nomor tiga juga apa namanya? For instance itu positive and negative current reaction in their emotional equilibrium more quickly ya, karena emosi sama temper juga masuk. Nah, kalau yang number 4 ini dia and if you're caring for something adorable, that's important. I don't think so yang number 4 ini. Kemudian number 5 ini nyambung karena because they may help people to regain control over their intense emotion-nya, ada kontrolnya. Jadi temper itu sama kayak control. Tapi kalau yang number 4 ini nggak bahas apa-apa. Ya. Jadi kalau for instance ini masih nyambung ya, for instance ya nomor 3 itu. Tapi nomor 4 itu udah nggak nyambung, mestinya nggak ada kesempatan apa yang diambil. And if you're caring for something adorable, that's important. Apa? Oke. Okay. I don't think that the other is correct. So saya memilih yang setuju dengan yang number 4 yang irrelevant ya, karena semuanya bahas tentang peredam ya, peredam atau temper ya, bisa pengontrol emosi ya, kontrol emosi. Dan number 4 cuma bilang caring for something adorable, that's important to me. No other. Kalaupun ini nyambung sama paragraf yang ketiga, enggak juga. Sambungannya kurang meaningful. Jadi relevan. So jawabannya adalah yang D ya. Okay, next. Good job. Benar jawabannya. Oh, it's great. Number 9. Terakhir dari teks yang kedua. Well, passage, we know that although some people have aggressive urge while seeing cute animals, they blah 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 not actually want to hurt the animal. Nah, yang manakah yang paling benar? Ini cuma melengkapi kata kejadian. Saya pilih yang gitu. Ya. They don't actually want to hurt the animal. Kalau can itu ability, possibility, must itu obligated. Kalau do itu can itu ini masih possibility ya. Kalau ini do ini activity atau verb ya. Kalau should ini adalah obligation. Dan sebenarnya yang lebih mudah ini yang paling D ini yang D ini cuma satu pinjaman yang tidak termasuk modal. Semuanya ini modal semua, can, might, must, should, ini doang. Ya, ini sangat mudah sekali ya. Soal bonus kayak gitu. Cuma ini, cuma melengkapi ini. They don't actually want to hurt the animals. That's it. The last of this in text 2. Okay, next one. 3 more questions ya. 3 pertanyaan terakhir di teks yang terakhir ini, number 10 to 12. Kita baca kalimat pertamanya bilang bahasanya the term also applies to human behavior and it usually describes large numbers of people acting the same way at the same time. I have no idea ini katanya benar the term ya, istilahnya. Term itu istilah ya teman-teman. Also apply to human juga bisa masuk ke human behavior, perilakunya manusia juga. Ini kayaknya sebuah perilaku, and it usually describe large number of people acting the same way at the same time. Dideskripsikan bahasanya banyak orang ya, sejumlah orang yang banyak itu
berperilaku atau melakukan sesuatu hal yang sama at the same time, di waktu yang sama. Apa itu ya? Eh, Human herd behavior. Oh, ini human herd behavior. Oke, herd itu kawanan, teman-teman. Kalau teman-teman belum ketemu belum coba nyari apa itu herd. Kalau kalian cari herd itu kayak kawanan, itu berarti kelompok ya, kelompok gitu kayak bareng-bareng gitu. Ya, oke. Langsung ke soal aja. Kita baca soalnya. Tadi ini ada tanda kayak gini, ini berarti si penyedia soal Z di sini nggak mau kasih soal ini kira-kira paragraf atasnya apa. Kayak nomor 10 ini langsung di. Jadi kita ditanyai tentang preceding ya, preceding paragraf ya, apa namanya, paragraf yang sebelumnya tentang apa. Ya. Kalau ini seperti biasa teman-teman sudah saya jelaskan berkali-kali tentang apa namanya, cara bagaimana nyari preceding paragraf ya, yaitu dibaca tentang ini. Paragraf yang pertama, kalimat pertama terutama. Ya, kalimat pertama kan tadi bilang bahwasanya istilah ini ya itu juga ada pada manusia ya. Ternyata ini tentang apa? Human heart behavior ya. It often has a connotation in the irrationality as people's action are driven by emotion rather than by thinking through a situation. Ini kayak perilaku kawanan yang ya ikut gerombolan-gerombolan gitu. Ya, jadi ini tentang human herd behavior. Kalau paragraf pertama bahas tentang human herd behavior dan juga ini ada term also occurs. Jadi ada term yang tentang herd behavior itu yang tidak di human gitu guys. Ada nggak pilihan jawabannya? Kalau di sini ada, di sini yang di yaitu tentang herd behavior in other living beings, di makhluk yang lainnya. Ya, kalau ini berarti saya setuju yang B. Kenapa? Karena sebelumnya itu bahas tentang herd behavior-nya. Nah, istilah herd behavior, kemudian di paragraf yang pertama di passage yang ini itu bahas tentang di manusia juga ada term tentang herd behavior itu. Nah, berarti sebenarnya bahas tentang yang tidak di manusia. Itu kalau definisi dari human behavior. Human behavior itu bukan tentang human behavior, tapi herd behavior. Jadi perilaku kawanan kita. Kalau yang D ini ya salah dong. Kalau yang D itu berarti ya di paragraf yang kita baca itu tadi tentang herd behavior found in humans gitu. Oke. Kalau scientist proof of herd behavior itu terlalu luas. Karena tadi sudah ini. Kalau tentang scientist proof of herd behavior itu berarti harusnya ada kata-kata according to the research above. Ya. Kalau ya kayak itu. Jadi ada according to the data, according to the research above, sama di soal sebenarnya juga ada gitu ya tentang sains yang tentang penelitian tentang itu kan ada. Tapi tadi nggak ada sama sekali. Adanya tentang istilah itu tadi juga ada pada manusia. Berarti sebenarnya ada cerita tentang yang tidak ada pada manusia, yang ada pada selain pada manusia. Ya. Oke. So that is number 10 ya. B jawabannya. Lanjut kita number 11, dua nomor lagi. Number 11 bilang katanya how are sentence one and two related? Oh, tadi ya. Kenapa kok di paragraf pertama ada dua kalimat yang dinomori? Ya, ada nomornya. Jadi sentence one and two related. Jadi bukan sentence one ya. Jadi saya juga bingung ini. Kenapa kok satunya kok di sini enggak di sini? Oh, maksudnya ini yang ini. Yang kalimat yang pertama itu yang ini sentence one, sentence nomor satu. Apa hubungannya dengan sentence yang dinomori dua ini? Ya. Kita baca dulu benar-benar satu sama dua ini sebenarnya bahas tentang apa.
kalimat yang nomor 1 ini bilang misalnya human herd behavior itu can be observed at large scale demonstration, ya bisa dilihat ketika ada demonstrasi secara besar, riot, strike, religious gathering, ya, sports event, and outbreaks of mob violence. Ya. Jadi ketika human herd behavior itu bisa jadi dilihat ketika ada skala demonstrasi yang besar, kayak tawuran gitu ya, perkumpulan religi, eh, event olahraga, kemudian pembubaran dari kayak tawuran gitu ya, pembubaran tawuran bubar, wah bubar semua gitu. Jadi ada kawanan, semuanya ikut nginjek-nginjek, nginjek semua, lari ke sana, lari ke sana. Nggak peduli, nggak pakai mikir, nggak apa, pokoknya langsung ikut semuanya gitu, lari ke sana, lari ke sana. Namanya herd behavior yang terjadi di manusia. Sedangkan kalimat kedua itu tentang apa? When herd behavior sets in, an individual person's judgment and opinion forming process shuts down as he or she automatically follows the group movement and behavior. Jelasin nih, maksudnya ketika ada herd behavior itu sudah set in, sudah maksudnya set in itu sudah menyala, jadi sudah dia orang itu sudah kena herd behaviornya kayak di dalam gerombolan atau apa tuh tiba-tiba itu langsung jadi eh, judgment and opinion formingnya itu shutdown, itu mati, jadi nggak pakai mikir, nggak pakai mempertimbangkan, langsung aja ngikut grup movement sama behavior. Jadi apa kesimpulan di kita tarik kedua makna dari kalimat itu adalah, tapi yang kalimat kedua itu jelasin si kalimat yang pertama gitu ya. Apanya yang dijelaskan situasinya ya. Oh sorry. Nah, jadi kenapa kok bisa seperti itu ya? Maksudnya kenapa kok bisa sampai seperti itu? Kok bisa jadi orang-orang itu? Jadi alasannya kenapa? Si kalimat kedua itu jelasin tentang itu, menggambarkan kenapa kok bisa seperti itu. Oke, jelaskan. Yang A bilang sentence one, kalimat yang pertama talks about the effects of herd behavior, and sentence two describe the consequence. Ini bukan efek ya, tapi sebuah contoh tadi ya. Contohnya, misalkan gitu ya. Kemudian yang B bilang sentence one states the consequence of herd behavior occurring, and sentence two provide further elaboration, juga gitu juga. Yang C, sentence one provide situation of herd behavior possibility occurring. Okay, sentence two describe its effects on an individual. Nah ini saya setuju nih, kayak sedikit setuju. Tadi itu ngasih contoh ya, sebuah situasi di mana kemungkinan terjadinya herd behavior gitu. Terus yang dua itu jelasin kenapa kok bisa begitu. What its effect on individual gitu ya. Kemudian yang D bilang kita pastikan dulu yang D. Sentence still provide the effect happening to an individual due to the consequence in sentence one taking place. Tidak sebegitunya ya, effects happening to individual due to the consequence in sentence one taking place ya. Yang nomor dua itu cuma apa ya, jelasin bukan provide the effects gitu ya, salah. Yang E, sentence one provide place of possible herd behavior, and sentence to explain the negative, nggak ada negatifnya. Jadi yang paling benar itu adalah yang C. Saya pilih C.
Teman-teman ada yang jawab. Oh, siap. Good job. Terakhir nih, what is the author's attitude towards the topic? Apa attitude-nya? Apa sikapnya seperti apa? Saya pernah ngasih tahu, menjelaskan bahwasanya author's attitude itu juga termasuk ke eh, jadi kita harus di author's attitude itu kan ya tujuannya juga ya. Maksudnya bagaimana si penulis ini menyajikan tulisannya. Jadi kita harus lihat secara keseluruhan skimming ya, apakah eh, si penulis ini tulisnya dismissive atau vindictive atau skeptical atau objektif. Apa maksudnya itu? Kalau apa namanya dismissive itu kayak nolak, ada penolakan ya. Kemudian vindictive itu malah pendendam. Ada itu pendendam kayak gimana ya? Kemudian yang C itu skeptis ya, skeptik ya, skeptik. Kemudian D itu objektif ya, ada tujuannya. Yang E itu doubtful. Doubtful itu diragukan, doubtful itu ragu banget, raguan. Tapi kalau di sini saya lihat tidak ada data yang pasti ya, tidak ada data yang pasti tentang sebuah penelitiannya. Ya, tidak ada scientific sama sekali ya. Sama sekali di teks ini tuh apa namanya tidak memberikan data yang valid ya. Tidak data yang enggak ada data-data penelitian itu sama sekali tidak disajikan di sini. Jadi mereka itu eh, apa ya? Dia kayak jelasin gitu aja gitu. Jadi kalau misalkan mau jawab itu benar-benar kita baca maksudnya si teks ini apakah dismissive itu tidak juga gak ada penolakan. Kalau yang pertama jelasin secara umum, kalau kedua itu apa namanya bahas tentang beberapa bahaya paniknya, ya, bahaya kepanikan itu. Yang ketiga itu tentang eh, positifnya. Ya. Jadi ini eh, analytical exposition ya, ya, yang tentang analisis positif dan negatifnya. Ya. Positif dan negatifnya. Berarti apa? Dia itu apa namanya menabrakkan atau memberikan positif dan negatifnya. Ini saya tunjukin. Kalau ini ada nunjukin tentang danger and panic ya, observer. Ya, ini uh, krisisnya ya, di kondisi krisis. Kalau ini does not ya tidak dalam tidak bahaya. Kayak contohnya itu apa namanya ketika orang itu lihat rumah, lihat cari makan, cari restoran gitu, nyari yang rame, nggak nyari yang sepi ya. Itu herd behavior, nunjukin tentang hal yang positifnya itu tadi. Jadi dia itu menambahkan dua hal ya, positif dan negatif. Ya, jadi eh, dalam kesimpulannya, jadi si apa namanya penulis ini itu
menulisnya itu secara kalau menolak tidak, ya, dismissive ataupun vindiktif itu juga tidak. Vindiktif itu kayak pendendam gitu. Kalau skeptical itu ragu-ragu ya, benar apa enggak. Objektif itu objektif ya, punya tujuan. Kemudian doubtful itu diragukan. Jadi saya akan milih yang D ya, objektif, karena dia menjelaskan ya positif dan negatifnya di dalam. Jadi ada objektif memberikan informasi yang tertulis di dalam teksnya itu tadi. Jadi lebih objektif. Jadi dia meskipun tidak punya data, tapi dia punya objektif. Gitu ya. Oke, that's it. Saya saya sekali lagi menjelaskan bahwasanya di soal ini atau di pilihan jawaban yang disajikan si pembaca ini cukup menguras kemiripannya. Jadi beda sama yang dibikin oleh soal asli gitu, bakalan bener-bener kayak meskipun ada pengecohnya, tapi ketika kita sudah menemukan jawaban, saya sudah menemukan jawabannya itu pasti sudah, oh ini benar-benar yakin gitu. Kalau saya di sini agak skeptis saya di sini, membuat saya sangat iya apa enggak, ragu-ragu gitu, doubtful. Bukan saya yang doubtful sampai ya. Meskipun kadang saya buat soal itu, kadang tanpa jawaban itu saya langsung. Jadi teman-teman itu alasan dan bagaimana cara menjawabnya serta hasil dari jawaban yang sudah kita diskusikan. Atau kalau teman-teman masih punya keganjilan tentang diskusi ini, teman-teman bisa langsung contact me kalau ada kesalahan. Dan seperti yang sebelumnya saya sampaikan, saya selalu bilang begitu. Kalau ada hal yang tidak disetujui atau tidak, sampaikan aja. Thank you. That's all for me. Thank you for your attention. Yeah, here for this night. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You can leave the meeting.